rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan, saudara-saudara. Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kenapa sih kalau harga dolar naik, harga di Indonesia ikut naik? Sini aku jelasin. Karena Indonesia masih banyak impor, mulai dari bahan baku sampai bahan jadi, dan semua itu dibayar pakai dolar. Jadi, waktu rupiah melemah, seperti sekarang 17.000 per dolar, otomatis harga beli jadi lebih mahal dong, dan ujung-ujungnya harga barang di sini ikut mahal. Harga naik, biaya hidup naik, dan pengeluaran kamu jadi makin besar tanpa sadar. Buat bisnis, ini pasti bakal lebih berat. Biaya naik, margin makin ditekan. Makanya bukan cuma soal dolar naik, tapi karena kita masih bergantung pada barang dari luar. Kalau kamu mau aku ada orang kompeten, ada orang yang berintegritas, tapi yang dipikirinya anak ponakan saudara. Ketika teman-teman bicara tentang menjadi pemimpin yang transformatif, maka ini harus dikendalikan. Nah, ada faktor pengurangnya. Satu nih, ini yang mengurangi nih. Apa SI itu? Nah, bagus. SI itu artinya self interest, kepentingan pribadi. Ada orang kompeten, ada orang yang berintegritas, tapi yang dipikirinya anak ponakan saudara. Begitu kepentingannya jadi kepentingan diri pribadi, kepentingan keluarga, kepercayaan langsung nih. Tiga ini membuat kepercayaan meningkat, satu ini membuat kepercayaan. Jadi kalau Anda berbicara transformatif, kendalikan SI, kendalikan kepentingan pribadi itu, karena itu yang merusak. Kalau usahanya mikro dan kecil, cari investasi, cari pinjaman dari perbankan sulit sekali. Kalau ukurannya menengah atau besar, mudah dapatnya. Yang kecil sulit, betul ya Mas Yari? Ini banyak yang harus diubah. Nah, PR itu semua tidak mungkin bisa selesai kalau kita hanya menyampaikan harapan. Nah, mungkin bisa selesai PR besar itu. PR besar itu hanya bisa selesai kalau kita berjuang bersama untuk melakukan perubahan. Urun angan tak mengubah situasi, tambahkan huruf T di depannya. Turun tangan bisa mengubah situasi. Betul tidak? Kalau kita hanya urun angan saja, di angan-angan saja yang keluar. Tambahkan T itu, jadi turun. Dari ibu bapak memilih turun tangan lewat gerakan rakyat hari ini. Itu turun tangan langsung deh. Kita mau mengerjakan perubahan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang memilih berjuang. Yang disampaikan oleh Ketua DPP Bung Syahrin Hamid tadi, laksanakan. Panca, yang keras, Pancakarya. Ini yang harus teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, laksanakan. Dengan melaksanakan itu, maka jangkauan lebih luas. Dan saya titip pada semuanya Ibu sekalian, kemana-mana, seperti pesan yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa santun, bawa stabilitas jiwa, bawa stabilitas mental. Ini Ibu sekalian dilebarin dikit, namanya senyum. Jadi gerakan rakyat itu asosiasinya menyenangkan. Jangan gerakan rakyat bunyi gerakan keras-keras, jago debat semua, nggak bisa kalah kalau debat. Jangan Bapak Ibu harus menjadi orang yang menyenangkan di kampung, di lingkungan. Oh, kalau ada gerakan rakyat datang asik jadinya. Jangan kalau ada orang gerakan rakyat datang pulang amat bener, nanti pusing gitu. Nah, itu masalah itu nanti. Ya Ibu sekalian harus menjadi pribadi yang menyenangkan.
supaya apa? Mengajak semua. Ini adalah gerakan perubahan yang dikerjakan. Betul tidak Mas Yahya? Menangkan hati, bukan menangkan debat. Menangkan hati, bukan kalahkan lawan bicara. Betul tidak? Ini yang harus kita dorong sama-sama. Kalau Bapak Ibu di forum debat, nah menangkan debat itu. Namanya juga forum debat. Tapi kalau sehari-hari menangkan hati, inilah kesempatan. Jadi saya mengajak kepada semua, apa yang tadi dipesankan oleh Ketua Umum, lalu ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Provinsi Riau, Pak Edi, supaya bisa hadir dengan rasa membahagiakan, rasa menyenangkan. Nah kalau itu bisa kita kerjakan sekalian, semuanya. Insya Allah nanti gerakan rakyat akan jangkauannya makin besar, makin luas. Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak orang yang memantau, banyak orang yang melihat, sambil melihat-lihat, saya ikut nggak ya? Saya bergabung tidak ya? Nah, yang tadi dibilang sama Bung Ketua, ini Bapak Ibu sekalian ini ashabiqunal awalun. Ini sahabat-sahabat awal nih. Sahabat awal itu yang menentukan sahabatnya bertambah atau berkurang. Betul tidak? Ingat kisah Nabi dulu. Yang menentukan sahabat awal, ini ashabiqunal awalun itu yang nanti membuat apakah pengikutnya bertambah atau malah berkurang. Bukan Rasulullah sendiri, tapi lingkarnya itu yang menentukan. Lingkarnya itu membawa pesan yang membuat orang merasa terpanggil untuk Jadi saya pesan kepada semua yang terlibat dalam gerakan rakyat, tunjukkan bahwa ini adalah ikhtiar kita membuat Indonesia berubah menjadi negeri yang adil dan demokratis. Dan baru sekalian, jangkau generasi baru, jangkau generasi baru. Banyak di sini kita generasi X atau generasi baby boomers, generasi X, generasi ya Gen Z itu lahirnya 98 ke atas. Ini kelihatannya lahirnya di tahun 2000-an ya di sini. Melahirkannya tahun 2000-an ya. Nah, jangkau generasi baru. Jangkau generasi baru, ajak mereka untuk terlibat. Sehingga kita bisa nantinya memberikan kepada semua perubahan yang ingin dikerjakan bisa dirasakan oleh generasi masa depan, bukan hanya oleh generasi masa kini, generasi masa depan. Jadi pesan kami pada semuanya, cita-cita mulia, rencana besar harus dikerjakan dengan cara yang baik, dikerjakan dengan cara yang benar, supaya bisa mendapatkan kepercayaan. Kita sudah menyaksikan dulu sekalian, tadi Pak Dr. Zulfikri cerita pengalaman-pengalaman ketika Pilpres. Oh, banyak yang aneh-aneh Bapak Ibu, tapi paling tidak bagian kita tidak mengerjakan yang aneh-aneh. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu ikut pemilu, apakah itu pileg, apakah itu pilkada, apakah itu pilpres, kalau yang dikerjakannya cara benar, cara baik, selesai, tidak ada hal yang perlu disembunyikan atas yang dikerjakan kemarin. Tapi kalau yang dikerjakan penuh dengan money politik, oh itu disembunyikan, nggak berani diceritakan, dan tak bangga untuk diungkapkan. Kita kemarin kerjakan dengan rasa jujur, dengan keseriusan bahwa ini adalah perjuangan. Tadi juga disampaikan ketika awal sambutan oleh Bung Yufrizal, bagaimana di gotong royong swadaya, swadana, swakarsa, semuanya pakai swadana, swakarya, swakarsa. Itu menggambarkan perjuangan rakyat yang sesungguhnya. Hasilnya Allah punya rencana, kita taati putusan MK. Tapi semua yang terlibat bisa menengok kepada apa yang dikerjakan dengan rasa kami lakukan hal-hal yang terhormat, bukan hal-hal yang memalukan. Bapak sekalian, penghormatan bisa dibeli, tapi kehormatan tidak bisa dibeli. Uang bisa mendapatkan penghormatan, tapi uang tidak bisa mendapatkan kehormatan. Kehormatan itu hanya bisa didapat lewat langkah-langkah yang terhormat.
Langkah terhormat. Bapak Ibu pernah ngikutin Piala Dunia Maradona, Bapak Ibu? Pernah? Maradona pernah masukin bola pakai tangan, Bapak Ibu? Ingat ya? Ingat kan? Iya, ada yang bilang tangan Tuhan. Saya kurang setuju itu. Masa Tuhan berlaku curang? Kalau curang itu kerjaan setan, Bapak Ibu. Jadi itu tangan apa? Ya. Tapi yang menarik, Maradona nya tidak mau mengakui bahwa itu pakai tangan. Ya diam saja. Dan ketika itu dinyatakan gol, dia diam saja. Dan ketika dia menerima piala, dia diam saja. Semua orang tahu itu curang. Semua orang tahu itu pakai tangan. Semua orang tahu itu bukan kemenangan yang sesungguhnya. Tapi karena belum ada VAR, belum tertangkap, maka itu lolos. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini menarik sekali ya. Jadi pidato Pak Prabowo ya dalam peresmian Koperasi Merah Putih, teman-teman. Dan salah satu pidato yang sangat-sangat viral dan ya menurut kita blunder ya. Ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa ada yang mengatakan rupiah melemah lah, apalah dan sebagainya, teman-teman. Kata Pak Prabowo, orang desa, orang kampung ya nggak pakai dolar. Dan ini lucu sekali, teman-teman, pernyataan macam apa ini ya kan. Kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini dolar itu betul-betul sangat-sangat mahal, teman-teman, dan rupiah sangat-sangat anjlok. Rupiah kita sampai 17.600 ya. Dan ini sangat terendah sepanjang sejarah ya. Apa dampaknya sebenarnya? Ya betul kata Pak Prabowo bahwa masyarakat bawah, orang kampung, orang desa tidak pakai dolar untuk beli, teman-teman. Tapi harga sembako semakin naik, ya kan? Harga produksi semakin naik, ya kan? Belanja juga semakin naik. Harga gula, kopi, dan sebagainya itu naik, teman-teman. Ya, dampak daripada dolar naik. Jadi, ya kita nggak tahu ya apa yang di pikiran beliau. Dan kalau kita melihat bagaimana tahun 98, teman-teman ya, itu juga dolar juga sangat-sangat gila, sekalian gilanya naik pada saat itu ya. Ujung-ujungnya kan yang terjadi chaos, teman-teman. Nah, harusnya ya pemerintah memberikan solusi ya. Memberikan solusi bagaimana supaya dolar itu turun. Ya. Bagaimana supaya rupiah itu menguat. Dan inilah yang pekerjaan atau sebuah hal yang harus dipikirkan oleh kepala negara sebenarnya, teman-teman. Memang betul bahwa masyarakat desa nggak pakai dolar, tapi dampak dolar naik, ya, melemahnya rupiah, seperti yang saya katakan tadi, ekonomi semakin naik, ya kan? Dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo mengerti hal ini karena beliau juga latar belakangnya pengusaha, teman-teman, dan pasti paham ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.